Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Dwi Kinanti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan D3 Farmasi, tingkat 3B, akan menjelaskan bagaimana uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Nah, penggunaannya itu untuk pengujian lebih dari dua sampel, seperti 3, 4, atau seterusnya. Tujuan dari ANOVA ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hitung atau mean beberapa kelompok data. Untuk melakukan uji ANOVA itu harus dipenuhi beberapa asumsi, antara lain sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Alasan menggunakan ANOVA ini yang pertama memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan yang kecil. Kemudian yang kedua mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Kemudian hipotesis uji ANOVA ini, HO sama dengan rata-rata 1 dibagi rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3 sama dengan dan seterusnya. H1 minimal ada satu pasang yang berbeda. H0 tidak ada perbedaan kadar HB untuk ketiga kelompok. Kemudian H1 ada perbedaan kadar HB atau minimal satu pasang untuk ketiga kelompok. Nah, jika HO ditolak, harus dicari pasangan mana yang berbeda dengan menggunakan uji perbandingan berganda. Nah, statistik uji itu nilai F-hit. Untuk itu akan dibuat sebuah tabel yang disebut dengan tabel ANOVA untuk mempermudah perhitungan. Nah, ini ada data ANOVA absen nomor 23 karena datanya itu sesuai absen kelas. Ini ada jumlah mencit, kemudian ada kontrol negatif, kontrol positif, E1, E2. Mencitnya ada 6. Nah, pertama kita membuat normalitas itu, langkah-langkahnya yang pertama kita memasukkan data ke SPSS terdiri dari kontrol negatif, kontrol positif, E2, ini dan E1 dan E2. Nah, jadi kita memasukkan SPSS ini yang pertama ke data view nih, ini kan ada di sini. Kemudian kita ke variabel view. Variabel view nih ada ini. Ini kita ubah namanya 1 E2. Nih, labelnya juga. Nah, kemudian selanjutnya itu semuanya sudah disesuaikan. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, Explore. Nah, kemudian muncul ini. Pertama dia di bagian sisi kiri, kemudian kita pindahkan ke Dependent List. Nah, jadi keempatnya ini kita pindahkan ke Independent List. Nah, selanjutnya kita klik yang plots ini, plot berarti kan. Nah, kita checklist ya, yang normality plots with test. Ya, ini continue. Baru
Baru itu klik oke. Jadi nanti hasilnya akan ada seperti ini. Data non-cheat. Nah, jadi ini kita keputusannya karena nilai SIK dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro lebih besar dari 0,005 nih kan. Berdasarkan dari 0,005, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, maka HA diterima. Dengan demikian, artinya tidak ada perbedaan antara ekstrak dosis 1 dengan dosis 2. Tadi udah ada penjelasannya. Jika lebih besar dan lebih kecil itu bagaimana? Kemudian, kita masuk ke langkah-langkah uji ANOVA. Yang pertama, copy data ke SPSS seperti di bagian hasil dan buat kategorinya. Jadi ini yang tadi, yang perlakuan sama kategori, ini kita copy. Kemudian kita ke variabel view. Nah, ini kita valuasinya kita ganti jadi nih. Yang KN, KP, yang kontrol negatif, kontrol positif, I1, I2. Ini kita isi yang di bagian kategori. Nah, kemudian baru sudah itu kita isi, klik analyze, compare means, one way ANOVA paling bawah. Nah, kemudian ada ini. Pertama dia di sini, kemudian kita pindahkan ke dependent list yang perlakuan, kemudian ke faktor itu kategorinya kita pindahkan ke faktor. Nah, kemudian eh, nih. Nah, kemudian yang post hoc tadi ini, itu kan, jadi dia yang Turki ini kita ini kita checklist, itu continue. Nah, kemudian yang option yang di bawahnya itu kita descriptive homogeneity itu kita checklist kemudian continue, baru lalu klik OK yang di one way ANOVA. Nah, jadilah ada deskriptifnya. Nah, jadi kesimpulannya itu min kontrol negatif tuh sebesar 3,28 ini kontrol negatif, min kontrol positif sebesar 693,50 ini, kemudian E1 itu 459, E2 itu 550,67. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa min terbesar ialah kontrol positif. Berarti yang ini yang lebih besar. Yang kemudian untuk tes of homogenitas, untuk uji homogenitasnya berdasarkan output SPSS diperoleh nilai SIK sebesar 0,006. Nah, karena nilai SIK 0,006 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak homogen. Jadi kalau jika dia lebih dari 0,005 itu baru dia homogen. Kemudian intervensi uji one way ANOVA. Nah, ini ada datanya, SIK-nya 0,000 ya. Jika SIK kurang 0,05, maka diartikan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna SIK pada data. Uji ANOVA hanya menyertakan perbedaan antar kelompok. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai P kurang dari 0,05 ada perbedaan. Nah, jadi signifikasinya 0,005 tidak ada. Kemudian intervensi uji Dukan. Nah, ini dapat kita lihat gambar ini. Kesimpulannya itu jika hasil yang didapat keterangan itu jika hasil yang didapatkan berada pada kolom yang berbeda, maka tiap perlakuan diartikan memiliki efek yang berbeda. Jika hasil yang didapat berada pada kolom yang sama, maka artinya dua kelompok perlakuan tersebut memiliki efek perlakuan yang sama. Karena yang kita harapkan efektivitas semakin meningkat, maka yang kita pakai adalah nilai terbesar. Maka yang terbesar adalah ekstrak kedua. Ini ya, yang kedua ini besar daripada yang ekstrak pertama. Baiklah,
Sekian langkah-langkah uji ANOVA menurut saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.